Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Teknik Riset Operasional Program Linier. Fungsi dari riset operasi yang pertama adalah memformulasikan, merumuskan permasalahan sehari-hari ke dalam bentuk matematika untuk menghasilkan solusi yang optimal. Poin inti dari riset operasi ini yaitu ketika kita dapat menerjemahkan permasalahan sehari-hari ke dalam model matematis, sehingga kerangka pikirnya dapat kita analisis secara matematis dan logis. Dalam menyelesaikan kasus riset operasi, selain menggunakan cara yang manual dengan melakukan perhitungan secara manual, kita juga dapat melakukan perhitungan menggunakan software seperti software Lindo, Linear Interactive and Discrete Optimizer, POM for Windows. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Program linier adalah teknik riset operasi yang dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam kasus optimasi. Dalam hal ini, memaksimumkan atau meminimumkan, tetapi hanya terbatas masalah-masalah yang bisa diubah ke dalam fungsi linier. Program linier yaitu model di dalam riset operasi yang berfungsi menyelesaikan permasalahan optimasi dengan memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergantung pada sejumlah variabel input. Ini menurut Tabroni Mamay Kamordin tahun 2020. Teknik riset operasi sendiri berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas dan langka secara optimum seperti di industri yang meliputi semua faktor-faktor produksi seperti mesin, tenaga kerja, bahan mentah, modal, teknologi, dan informasi. Jadi, pada dasarnya program linier ini berfungsi untuk kasus-kasus optimasi, yaitu memaksimalkan atau meminimumkan. Contoh memaksimalkan adalah misalnya dalam sebuah industri produksi A misalnya. Produksi A itu berapa budgetnya dengan sumber daya yang ada supaya bisa menghasilkan profit yang optimum. Kalau kasus meminimumkan berarti berapa biaya yang dikeluarkan supaya minimum tetapi hasilnya bisa mendapatkan profit yang optimal. Oke. Karakteristik linear programming dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah biasanya ada masalah atau problem. Nah, masalah atau problem ini kita harus bisa membaca kasus tersebut lalu kita menerjemahkan apakah tujuannya untuk maksimasi atau minimasi. Kemudian fungsi batasan atau constraint dari variabel-variabel yang ada, dari masalah yang ada, berdasarkan studi kasus tersebut buatlah fungsi batasannya. Dan yang ketiga adalah penyelesaian masalah atau hasil alternatif solusi. Penyelesaian masalah ini nanti bisa digunakan dengan fungsi linier, ya. Jadi diubah ke dalam bentuk matematis dalam bentuk linier. Dan keempat adalah kita memaksimalkan pengetahuan ilmu matematika yaitu fungsi linier dalam menyelesaikan kasus linear programming. Struktur rangka pengambilan keputusan yang pertama di sini kita identifikasi masalah, lalu memformulasikan masalah. Dari masalah yang ada, kita buat identifikasinya. Yang pertama adalah variabelnya apa saja, lalu menentukan tujuan atau maksimasikah, minimasikah, dan menentukan kendala atau constraint. Kemudian mengukur validitas apakah model tersebut menggambarkan situasi yang tepat atau tidak. Dan terakhir adalah implementasi keputusan. Langkah-langkah analisis yang pertama di sini definisi masalah, pengembangan model, memecahkan model, pengujian keabsahan model, dan implementasi hasil akhir. Berikut penjelasannya. Definisi masalah yang pertama, dari masalah yang ada,
Lalu kita identifikasi mana kriteria-kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Mengumpulkan data-data mengenai kendala-kendala yang menjadi syarat ikatan terhadap pengubah dalam fungsi tujuan. Jadi kriterianya apa saja, kemudian kita buat tujuannya nih dia apa kasusnya. Ya, jadi dalam fungsi tujuan untuk bisa menerapkan model yang ada. Apakah maksimasi tujuannya ataukah minimasi? Lalu yang kedua adalah pengembangan model. Pengembangan model ini berfungsi sebagai merumuskan model secara simbolik ke dalam rumusan model matematika dengan fungsi linier. Tentunya diarahkan lagi peubah-peubah yang ada, variabel-variabel serta konstan yang ada itu ditetapkan sesuai dengan fungsi tujuannya agar parameternya lebih jelas. Dan yang ketiga, pemecahan model. Maksudnya di sini pemecahan model kita lakukan dengan cara menganalisis model, diantaranya melakukan analisis terhadap model yang telah disusun, memilih hasil analisis yang optimal, melakukan uji kepekaan, dan analisis post-optimal terhadap analisis model. Keempat adalah pengujian keabsahan model. Pengujian keabsahan model ini dilakukan dalam rangka pembentukan model secara struktural dengan peubah, hubungan-hubungan fungsional, dan lain-lain, dan mengesahkan asumsi-asumsi yang membentuk model. Nah, asumsi model program linear apa saja? Yang pertama adalah kesebandingan atau proportionality. Kesebandingan ini yang dibagi menjadi dua macam, yaitu kontribusi setiap variabel keputusan terhadap fungsi tujuan adalah bersifat sebanding, ya, dengan nilai variabel keputusan. Lalu, kontribusi keputusan terhadap ruas kiri dari setiap pembatas juga sebanding dengan nilai variabel keputusan. Di sini lalu asumsi penambahan atau additivity, di mana pertama asumsi penambahan ini kontribusi setiap variabel keputusan terhadap fungsi tujuannya bersifat tidak bergantung pada nilai dari variabel keputusan yang lain. Lalu yang kedua, kontribusi suatu variabel keputusan terhadap ruas kiri dari setiap pembatas bersifat tidak bergantung pada nilai dari variabel keputusan yang lain. Jadi jika ada penambahan, dia tetap bertambah gitu ya, tidak bergantung. Ketiga, asumsi model program linear. Di sini maksudnya pasti di asumsi model program linear, asumsi pembagian atau divisibility. Dalam persoalan program linear, variabel keputusan boleh diasumsikan berupa bilangan pecahan. Lalu yang keempat, asumsi kepastian. Setiap parameter, yaitu koefisien fungsi tujuan, ruas kanan, dan koefisien teknologis, diasumsikan dapat diketahui secara pasti. Oke, model program linear memiliki dua arah, ya. Bisa memaksimumkan keuntungan, ya, atau meminimumkan biaya yang maksimal atau disebut dengan minimax. Sedangkan dalam model program linear terdapat dua metode untuk memecahkan masalah. Yang pertama menggunakan metode grafik dan yang kedua menggunakan model simplex. Di sini ada studi kasus. Dalam sebuah industri kopi di Lampung, diproduksi dua jenis kopi, yaitu kopi A dan kopi B. Masing-masing membutuhkan bahan utama, yaitu kopi dan gula. Berikut komposisi yang digunakan. Kopi A membutuhkan 1 kg gula dan 3 kg kopi. Kopi B membutuhkan 1 kg gula dan 2 kg kopi. Saat ini, perusahaan memiliki total gula 5 kg dan kopi 12 kg.
Dalam setiap penjualannya, perusahaan mendapatkan keuntungan sebagai berikut. Rp6.000 untuk setiap produk kopi A yang berhasil terjual, dan Rp5.000 untuk setiap produk kopi B yang berhasil terjual. Nah, pertanyaannya di sini adalah, dalam memaksimalkan keuntungan perusahaan, berapa banyak produk kopi A dan kopi B yang akan diproduksi? Ya, jadi dari sumber daya yang ada saat ini, yaitu gula 5 kg dan kopi 12 kg, kemudian berapakah profit yang dihasilkan perusahaan ya untuk bisa memproduksi kopi A dan kopi B. Oke, berikut kita bahas dari studi kasus ini. Oke, studi kasusnya di sini saya ulang lagi ya. Dalam sebuah pabrik kopi diproduksi dua jenis kopi, yaitu kopi A dan kopi B, dengan komposisi utama yaitu biji kopi dan gula. Komposisi bahan utama masing-masing yaitu kopi A. Jadi untuk membuat kopi A itu dibutuhkan 1 kg biji kopi dan 3 kg gula. Kopi B 1 kg biji kopi dan 2 kg gula. Saat ini perusahaan memiliki sumber daya 5 biji kopi dan 12 kg gula. Berapakah produksi optimum dari masing-masing kopi A dan kopi B, serta keuntungan dari kopi A adalah Rp6.000 per item, sedangkan kopi B Rp5.000 per item. Nah, dari studi kasus ini, kita membuat 3 alternatif. Yang pertama, kita membuat semua kopi A dulu. Semua kopi A. Di sini kopi A itu dibutuhkan 1 biji kopi dan 3 kg gula. Ya. Berarti 1 biji kopi di sini kopi yang tersisa adalah 5. Sedangkan untuk gula yang tersisa adalah 12 kilo. Ya, otomatis 12 kilo dibagi 3 berarti 4. Berarti hasil yang mungkin diproduksi adalah 4. Oke, lanjut lagi. Kebutuhan kopi di sini ada berapa? Kebutuhan kopi di sini kita punya 5 biji kopi. Otomatis kebutuhan kopinya adalah 4 juga. Dan sisa kopinya 1. Sedangkan gula di sini kita punya 12 kilo dan dibagi 4 produk ya. Berarti kebutuhan gulanya adalah 12 kilo. Otomatis sisa gula yang tersisa adalah 0. Keuntungannya, bagaimana cara menghitung keuntungannya? Kalau produksinya 4, berarti 4 dikalikan Rp6.000 per item. Otomatis keuntungannya adalah Rp24.000. Lalu kita lihat lagi untuk alternatif yang kedua. Alternatif yang kedua, dari sumber daya yang ada, 5 biji kopi dan 12 kilo gula, di sini kira-kira berapa yang kita akan produce atau produksi? Kita baca lagi. Kopi B ini dibuat dari 1 biji kopi dan 2 kg gula, ya. Berarti di sini kemungkinannya adalah kalau kita produksi 6 tidak mungkin ya. Karena kan di sini kopi yang tersisa 5 ya. Berarti 5 dibagi 1 5. Berarti di sini hasil yang mungkin diproduksi adalah 5. Kebutuhan kopinya kita lihat di sini. 5 biji kopi kan habis nih untuk membuat 5 produksi kopi B. Berarti di sini 5
Lalu kebutuhan gulanya 2 dikali 5, 10. Di sini 2 kilo dikali 5 produksi, berarti 10. Sisa kopinya berapa? Di sini 5 kopi untuk memproduksi 5 produk B, berarti 0. Sisa gulanya ada 2 kilo. Nah, ya. Nah, berarti sampai sini kita bisa melihat nih keuntungannya. Keuntungannya di sini 5 dikali 5.000, berarti 25.000. Ini ribu ya. Anggaplah ini sebagai 5.000 rupiah, 25.000 rupiah. Lalu yang ketiga, sekarang alternatif yang ketiga. Di sini alternatif yang ketiga, perusahaan atau industri kopi tersebut bisa membuat 3 kopi A dan 2 kopi B. Ya, berarti hasil yang mungkin diproduksi adalah dari sumber daya yang ada, kita lihat lagi 5 biji kopi dan 12 kilo gula. Ya. 3 kopi A, berarti di sini kebutuhan kopi 3 kopi A dan 2 kopi B berarti 5 ya. Hasil yang mungkin diproduksikan otomatis 5 sudah terbaca. Nah, kebutuhan kopinya berapa? Di sini membuat kopi A ada 3 ya. 3 kopi A berarti 3 dikali 1, 3 ditambah 2 kopi B. 2 dikali 1, 2. Berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 itu 3 ditambah 2. Plus 2. Nah, kebutuhan gulanya berapa? Kebutuhan gula kan 12 kilo. Kalau kita bikin 3 kopi A, berarti 3 dikali 3, 9. Ya enggak? Tiga dikali 3, 9. Kemudian di sini 2 kopi B. Maaf. Di sini kita menggunakan 9, kemudian 2 dikali 2, 4, berarti 13. Ya. Kebutuhan gulanya adalah 13 kilo. Sedangkan sumber daya yang tersedia saat ini hanya 12 kilo. Otomatis kalau kita lihat di sini berarti sisa kopinya kan 0, ya. Sisa kopinya 0 dan sisa gulanya di sini minus 1. Karena di sini ketersediaannya 12, sedangkan kebutuhannya itu 13. Gitu ya. Nah, keuntungannya berapa nih? Keuntungannya kita lihat di sini. Keuntungannya 3 kopi A, berarti 3 dikali 6.000, 18. Ditambah 2 dikali 5, yaitu 10. 10.000. Berarti totalnya adalah di sini total sama dengan 25.000.
8.000. Oke. Nah, ini alternatif yang ketiga, ya. Otomatis dari alternatif 1, 2, dan 3 ini, kita lihat mana profit yang paling besar, ya, yaitu di 28.000. Tapi karena ini ada minus, kalau ada minus seperti ini, berarti kita coba lagi nih, bikin alternatif yang lain, ya. Alternatif yang lain, bagaimana kalau kita buat alternatif yang keempat? Ya, alternatif yang keempat ini saya coba hapus dulu. Jadi kita membuatnya itu membuat 2 kopi A. Jadi kita balik 2 kopi A dan 3 kopi B. Ya. 2 kopi A dan 3 kopi B. Oke, kita hapus dulu jawaban yang tadi ya. Kita crop. Kalau dari 3 alternatif tadi berarti yang paling profit adalah alternatif yang ketiga. Tapi bagaimana dari alternatif 3 itu kita bandingkan dengan alternatif yang 4. Oke, hasil yang mungkin diproduksi berarti bisa kita lihat ya, di sini adalah 5 berarti ya. 5 produksi. Nah, kebutuhan kopi dan gulanya berapa? Kita lihat. Dari sumber daya yang ada tadi, 5 biji kopi dan 12 kilo gula. Bila kita produksi 5 biji kopi, yaitu 2 kopi A, berarti kita butuh kebutuhan kopinya 2, ditambah masih ada sisa 3, otomatis di sini kita masukkan 3 biji kopi otomatis. Jadi di sini totalnya adalah 5. Nah, terus berapakah kebutuhan gulanya? Dari 12 kilo yang ada, di sini 2 biji kopi, 2 kopi A berarti 2 dikali 3, 6 ya. 6 ditambah 3 dikali 2, 6 lagi. Berarti total 12. Nah. Oke. Sekarang sisa kopinya berapa nih? Otomatis kan di sini nggak ada ya kopi yang tersisa. Berarti kopi yang tersisa 0 dan gula yang tersisa juga nggak ada. Dan kita hitung keuntungannya. 2 kopi A, 2 dikali 6.000, 12.000. Ditambah 3 kali 5, 15. Berarti totalnya adalah 27.000. 27.000. Oke, ini adalah alternatif keempat. Nah, kemungkinan kita akan pakai alternatif keempat ini untuk memberi saran kepada pihak manajemen dalam mengambil keputusan, ya. Jadi hasil ini bukan berarti si pihak manajemen akan pasti menggunakan alternatif yang kita berikan, tetapi kita hanya memberikan saran alternatif saja. Jadi, mana yang paling optimal dengan menggunakan sumber daya yang terbatas supaya bisa menghasilkan produksi yang optimal dan juga profit atau keuntungan yang
maksimum. Nah, kasus di sini dengan fungsi tujuan maksimum. Nah, kenapa tidak digunakan alternatif ketiga tadi? Karena tadi kan sisa gulanya di alternatif ketiga adalah -1. Sedangkan produksi kita adalah 12. Sedangkan sumber daya yang kita ada saat ini hanyalah 12. Otomatis kalau -1 berarti nombok dong ya, perusahaan harus beli lagi gitu. Berarti perusahaan harus mengeluarkan kos lagi untuk modal. Tetapi dengan alternatif keempat ini kita bisa memberikan alternatif, berarti perusahaan bisa memproduksi secara maksimum. Kenapa saya bilang maksimum? Karena kan nggak ada yang bersisa, semuanya dipakai di dalam proses produksi. Di sini kan sisa kopinya 0, sisa gulanya 0, dan juga profitnya juga lebih baik gitu dari alternatif ke-1 dan kedua. Nah, inilah yang nanti akan kita pelajari dalam metode program linier yang dibagi menjadi 2 macam, yaitu program linier dalam bentuk grafik dan dalam bentuk metode simplex. Oke.